Shalom, sahabatku dikasih Tuhan, bertemu kembali dengan saya Kersogo di channel ini. Bagaimana kabar kita semuanya? Semoga saudara-saudara sekalian, kita semua yang sedang menyaksikan video ini tetap sehat-sehat saja ya. Amin. Oke, teman-teman yang dikasih Tuhan, di kesempatan ini saya akan menanggapi satu cuplikan video dari Ustadz Munsir Situmorang. Di sini saya akan meluruskan kesesatan dari tafsiran yang disampaikan oleh Ustadz Munsir Situmorang. Dia menafsirkan ayat Alkitab dengan sembarangan. Nah, itulah sebabnya saya perlu luruskan, karena saya tidak mau banyak orang disesatkan dari tafsiran, dari isi kepala yang menyesatkan dari Ustadz Munsir Situmorang ini. Nah, kita akan bahas bersama-sama. Mari kita dengarkan cuplikan videonya. Dalam Injil juga Pak Yohanes Matius, begitu dikumpulkan nanti orang Nasrani, ditanya, kenapa kami masuk neraka, kata orang Kristen? Karena kamu mempertuhan Yesus, kami mempertuhan Yesus. Oh, dipanggil Isa. Sama Pak Matius, paralel itu. Apa kata Allah kepada Yesus? Ini versi Injil, itu versi Al-Quran. Wahai Isa, apa engkau pernah mengaku sebagai Tuhan di depan mereka? Apa jawab Yesus? Ini versi Kristen ya Pak. Wahai Allah, mereka sudah membuat kejahatan di muka bumi ini. Aku tidak mengenal mereka. Karena yang disampaikan oleh Isa Al-Masih itu kalimat tauhid. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Aku tidak mengenal mereka. Mereka sudah membuat kejahatan di muka bumi ini. Sekarang enyah dari hadapanku, pai dari siko, jan tagak dari siko, itu bahasa Padangnya. Pergi dari sini gitu. Iya Pak, mereka sudah membuat kejahatan. Apa kejahatan orang Nasoro? Mempertuhankan aku, kata Isa. Jadi maaf ya Pak, Bapak beruntung masih Islam. Kalau nggak neraka Bapak loh. Ini kata Matius itu Pak. Karena ketika saya bicara doktrin Quran, Kristen menolak. Pas itu orang itu Al-Quran kami nggak percaya. Buka Matius. Oke, teman-teman yang dikasih Tuhan, demikianlah cuplikan video ini bagian pertama yang perlu kita luruskan. Di sini sebetulnya persoalannya Ustadz Munsir Situmorang itu yang mau dia bahas adalah ada satu ayat Alkitab di dalam Matius pasal 7 ayat 21 dan seterusnya. Karena ada kalimat, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan memperoleh hidup yang kekal, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa, itu sebetulnya. Lalu di ayat sebelumnya itu ada kalimat Yesus berkata, nyala daripadaku hai kamu sekalian pembuat kejahatan. Karena di dalam ayat itu ada orang-orang yang mengaku bahwa bukankah kami ini mengadakan mujizat demi namamu dan juga mengadakan tanda-tanda yang ajaib demi namamu, mengusir setan demi namamu. Nah, disitulah Yesus berkata, nyala daripadaku hai kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, teks ini berbicara begini. Ya, dengar baik-baik Munsir ya. Jadi di dalam kekekalan nanti Tuhan akan menjadi hakim ya. Maka semua orang, baik itu orang percaya, akan diadili sesuai dengan perbuatannya. Nah, Yesus sedang berbicara di dalam keadaan nanti di dalam pengadilan. Dan orang akan mengaku diri bahwa kami telah melayani Tuhan demi namamu, mengadakan semua tanda-tanda mujizat demi nama Tuhan ya. Tetapi Yesus katakan, disitulah aku akan berterus terang berkata kepadamu, nyala daripadaku sekalian kamu yang membuat kejahatan. Jadi bagi Ustadz Munsir Situmorang ini, kejahatan yang dibuat oleh manusia adalah mempertuhankan Yesus. Ya, ini kejahatan menurut tafsiran Ustadz Munsir Situmorang. Padahal sebetulnya yang dimaksudkan di sini adalah mereka melayani Tuhan, mereka memuji Tuhan ya. Misalnya mereka mengadakan mujizat dengan nama Yesus. Tetapi hidup mereka itu penuh dengan kejahatan. Mereka munafik, mereka hidup tidak benar, mereka hidup dalam keberdosaan. Nah, itulah sebabnya Yesus katakan, nyala daripadaku hai kamu sekalian yang berbuat kejahatan. Jadi kejahatan yang dimaksudkan seperti itu, bukan seperti apa yang dimaksudkan oleh Ustadz Munsir Situmorang. Nah, apakah orang Kristen menuhankan Yesus? Saya ingatkan Anda ya, lagi-lagi ya, orang Kristen itu tidak pernah menuhankan Yesus Kristus. Kenapa? Dia adalah Tuhan. Kita nggak perlu menuhankan Yesus. Lukas pasal 2 ayat 21 mengatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Malaikat sudah beritahu bahwa Kristus yang lahir adalah Tuhan. Dialah yang akan menyelamatkan umat manusia dari segala dosanya. Jadi Anda tidak mungkin bisa selamat kalau nggak ada Yesus. Percaya deh, jangan keraskan hatimu. Dia adalah Tuhan dan dia bukan dijadikan Tuhan. Ingat baik-baik, dia adalah Tuhan. Nah, kita lanjut ya.
Maka Yohanes itu membatalkan ketuhanan Yesus. Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal, mengenal satu-satunya Allah yang esa dan mengenal Yesus Kristus adalah utusan Allah. Tapi pertanyaan untuk Bapak, kenapa mereka begitu gencar memurtadkan orang Islam? Mereka satu megang ayat yang sebenarnya palsu. Matius pasal 12 ayat 19. Betul kan? Di Matius mereka ini jadi doktrin pendeta ini gereja. Matius pasal 28 ayat 19. Padahal Pak, kalau bicara hukum, kalau Bapak ada sarjana hukum, Matius pasal 15 ayat 24 ini pasal terakhir Pak. Kacau. Sekian abad Isa wafat, diangkat, wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Kamu mereka tidak membunuh dan tidak menyalibnya, melainkan diserupakan dengan dia. Isa itu diangkat sampai sekarang, nanti baru diturunkan sebagai hakim yang adil untuk mengadili orang Nasrani, membunuh nabi, mematahkan salib. Karena babi itu haram, Imamat pasal 11 ayat 7. Dan lagi babi jangan kamu makan, dagingnya jangan kamu sentuh, unclean to you, haram untuk sampean panjenengan. Di Jawa Tengah, oh kami bukan makan babi, katanya Pak mangan celeng. Yes, podo ojo ngeyel. Matius 28:19. Bapak tahu ini serius Pak. Bapak pasti bertanya, kenapa sih setiap Kristen pribadi misi, pribadi yang akan memurtadkan semua manusia muka bumi, mereka sangat yakin ini amanat agung Yesus? Apa isinya? Karena itu pergilah kamu ke semua bangsa, jadikan mereka menjadi muridku, dan baptis mereka atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, haleluya. Padahal secara hukum tekstual ini muncul setelah abad sekian. Ayat yang benar Matius pasal 15:24. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel, bukan untuk dunia aku diutus. Jadi Bapak kalau pengikut Kristus neraka jahanam, karena Bapak bukan keturunan Bani Israel, keturunan Sangihe Talaut. Iya, nggak masuk Pak. Sama dengan kalau saya dakwah sama Batak, lai apa agamamu? HKBP katanya. Saya bilang, baca kitab enggak? Apa? Matius pasal 15 ayat 24. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, keturunan Bani Israel. Sementara kamu Bani Batak, kamu si Hombing, neraka kau, saya bilang. Ini dalilnya Pak, jelas ya. Makanya Bapak alhamdulillah Pak, Bapak didapat petunjuk. Kalau nggak astagfirullah, gosong Pak, gosong. Oke teman-teman, ini kesetuan demikianlah cuplikan video bagian kedua dari Ustadz Munsir Situmorang ini. Nah di sini saya akan menanggapi beberapa hal penting terkait dengan pernyataan Ustadz Munsir Situmorang. Dia mengatakan bahwa pasal 15 itu adalah pasal terakhir dari Injil Matius. Dan pasal 15 ke atas, 16, 17, sampai 28 itu adalah pasal palsu. Nah teman-teman, kadang-kadang kalau kita dengar Ustadz model seperti ini lucu kedengarannya ya. Karena dia tidak tahu apa-apa lalu mengklaim bahwa ayat atau pasal di dalam Matius itu adalah pasal yang palsu dan dikarang oleh para pendeta. Sebetulnya teman-teman, gampang saja menjawab orang seperti ini. Sebelum Ustadz Munsir Situmorang ini lahir, sudah ada pasal ini. Jadi, apa yang palsu? Yang nggak benar itu otak dan hatinya Ustadz Munsir Situmorang. Nah, sebetulnya saya tahu maksudnya adalah dia sedang memanipulasi ayat supaya orang tidak mendengar kebenaran dan mereka mengenal kebenaran. Nah, ini licik sekali cara iblis bekerja ya. Jadi, bukan ayat yang palsu, tapi Ustadz Munsir Situmorangnya yang nggak ngerti kebenaran dan karena hatinya telah dibutakan. Kemudian, Ustadz Munsir Situmorang juga menjelaskan Matius 15 ayat 24. Begini puji firman Tuhan. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, menurut tafsir Raja Ustadz Munsir Situmorang, Yesus datang itu hanya untuk orang Israel, bukan untuk dunia, bukan untuk suku-suku yang lain, tetapi hanya untuk orang Israel. Nah, sebetulnya teman-teman, kalau kita baca teks ini, pasal 15 ini sangat mudah sekali dipahami. Dari ayat 21 sampai 29 ya. Ini sangat-sangat mudah sekali dipahami. Di sini perempuan dari Kanaan ini meminta kepada Yesus supaya dia menyembuhkan anaknya yang sedang sakit. Nah disitulah dia diuji oleh Yesus Kristus. Maka ada kalimat, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Lalu jawab perempuan itu. Ya.
Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata anjing di sini ini merupakan satu kalimat yang sangat-sangat keras ya Yesus sampaikan kepada perempuan itu. Tapi apa jawab perempuan? Benar Tuhan, namun anjing itu makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dia tahu memang dia adalah orang yang paling hina, orang yang paling berdosa, kan disebut anjing. Tetapi apa yang Yesus katakan? Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan apa yang terjadi? Seketika itu juga anaknya sembuh. Jadi, disinilah letak daripada ending dari teks ini. Jadi dia nggak boleh berdiri di atas sana kalau Ustadz Munsir, aku diutus hanya untuk orang Israel. Lalu Ustadz Munsir menafsirkan sembarangan. Teks ini berbicara bagaimana seorang perempuan dari Kanaan yang diuji oleh Tuhan, dan seorang perempuan ini menyatakan dia percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dapat melakukan mujizat, dan terbukti bahwa anaknya disembuhkan oleh Tuhan. Jadi tidak ada hubungannya soal Yesus datang untuk orang Israel saja. Itu salah dari Ustadz Munsir Situmorang. Kemudian bagian terakhir, Ustadz Munsir Situmorang menyinggung Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah sebetulnya sederhana sekali ya. Yesus mau katakan ya, kamu tidak mungkin bisa mengenal Bapa ya. Kalau kamu mengenal aku, berarti kamu mengenal Bapa. Jadi kita bisa mengenal Allah yang benar, harus mengenal Yesus. Karena kenapa Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Kalau orang nggak mengenal Yesus, berarti nggak mengenal Bapa. Di pasal 17 ayat 10, masih dalam satu perikopnya. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Di sini Yesus mengungkapkan bahwa segala milikmu adalah milikku, dan milikmu adalah milikku. Ini ada satu kesatuan dalam diri Allah yang ada dalam diri Yesus. Dia ungkapkan bahwa Yesus juga punya kuasa. Itu penting sekali. Kemudian ayat 11 ya. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada dalam dunia ini. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Yesus sedang beritahu kepada Bapa di surga bahwa Yesus dan Bapa adalah satu, sama seperti kita. Jadi supaya mereka disatukan, ini merupakan doa Tuhan Yesus kepada orang-orang percaya. Jadi kalau orang mengenal Yesus, mereka pasti juga akan mengenal Bapa, karena Yesus adalah Tuhan. Tapi sederhananya gini, kalau memang hatinya dibutakan, ya, dia tidak akan mungkin bisa melihat cahaya kemuliaan Allah. Ya, nah itulah sebabnya kita bersyukur karena Tuhan menganugerahkan iman kepada kita, sehingga hanya orang yang percaya kepada Yesus saja yang bisa melihat, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ya, nah kiranya video ini dapat menjadi berkat ya, memberikan pemahaman, dan Tuhan memberkati kita semua. Shalom.